Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan video sebelumnya mengenai merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia. Apakah betul ya merger ini menyebabkan rusaknya struktur pasar perbankan syariah? Bahkan ada yang memperkirakan bahwa merger ini bisa menimbulkan pasar yang monopoli, minimal pasar yang oligopoli. Nah, makanya ya kita akan coba kaji dengan menggunakan pendekatan SCP, Structure, Conduct, and Performance. Jadi untuk menjawab apa? Menjawab bahwasanya merger ini yang katanya dicurigai bisa membuat pasar perbankan syariah itu menjadi monopoli atau oligopoli ya. Nah, pada video sebelumnya kita bisa melihat ya manfaat merger itu bagi stakeholder itu seperti apa. Nah, banyak ya manfaat merger ini. Menurut regulator, merger ini memudahkan pengawasan. Menurut pemegang saham ini membuat pasar menjadi lebih baik lagi, bahkan bisa membuat meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham. Bagi yang bank terlibat ya pemegang saham lamanya, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Rakyat Indonesia tidak bisa menolak ya karena ini pemegang sahamnya adalah Bank BUMN. Bagi karyawan 50-50 ya. Bagaimana banyak juga kita mendengar karyawan-karyawan merasa yang kesejahteraannya menurun, tapi banyak juga menyatakan bahwasanya kesejahteraan karyawan menjadi lebih baik. Bagi nasabah bagaimana? Saya kira bagi nasabah itu yang penting adalah kualitas layanan. Walaupun terdengar juga ya bahwasanya ada perbedaan layanan dari bank sebelumnya, dia sebagai prime customer sekarang menjadi tidak prime customer lagi di bank hasil merger ini. Nah, pada video kali ini, ya, seperti video sebelumnya kita melakukan kajian ilmiah berbasis metodologi, kita akan coba melihat dampak merger Bank Syariah milik BUMN ini dari kajian struktur pasarnya. Nah, kita menggunakan pendekatan SCP, Structure, Conduct, and Performance. Itu merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam industri. Untuk apa? Untuk menganalisa dinamika suatu industri. Jadi pendekatan SCP ini bisa melihat kondisi pasar seperti apa, kemudian kita membaca struktur pasar ini akan berubah atau tidak. Nah, berubah atau tidaknya struktur pasar berakibat merubahnya terjadinya perubahan perilaku pasar. Perubahan perilaku pasar diakibatkan oleh perubahan struktur pasar, ujungnya bisa mempengaruhi kinerja, ya, performance, kinerja pasar menjadi berubah juga. Ini yang dikhawatirkan dampak dari merger ini. Apakah merger ini merusak kondisi pasar yang akhirnya bisa merusak struktur pasar, kondak pasar, dan kinerja pasar. Nah, bagaimana kita menghitungnya ya? Kalau kita lihat dari dasar struktur pasar ini, ya seperti kita ketahui struktur pasar itu bisa diketahui dari jumlah pelaku dan pangsa pasarnya. Ya, semakin dia ke kanan, semakin terkonsentrasi, itu pasar akan menjadi monopoli ya. Ya, semakin banyak kompetisi semakin ketat itu bisa mengakibatkan terciptanya perfect competition ya, pasar sempurna. Nah, ini sebagai dasarnya. Semakin banyak pelaku ya, persaingan meningkat sehingga pasar menjadi tersebar dan pasar menjadi tentunya menjadi kompetitif ya. Jadi struktur pasar merupakan salah satu variabel penting yang dapat mempengaruhi perilaku pasar dalam satu industri ya. Sama dengan yang hendak kita teliti, apakah struktur pasar itu berubah ya dengan adanya merger Bank Syariah milik Bank BUMN. Jadi pada prinsipnya kondisi pasar menentukan struktur pasar menentukan perilaku pasar, dan perilaku mencerminkan kinerja pasar, tentunya dengan efek feedback yang sama signifikannya. Nah, pada video ini kita akan menggunakan perhitungan ya HHI Index, Herfindahl-Hirschman Index. Pada tahun 2019 kita lakukan perhitungan, ini belum terjadi merger, masih Bank Syariah Mandiri, masih Bank BNI Syariah dan BRI Syariah. Kita lihat pada saat itu high indeksnya 1.600 ya. Dia berada pada posisi pasar low oligopoli 1. Jadi masih low oligopoli. Nah, pada tahun 2022 pada tepatnya bulan Maret, indeks ternyata meningkat tajam menjadi 3.705. Ini artinya apa? Artinya klasifikasi pasar dari bank hasil merger ini meningkat ya dalam range
di atas 3.000 yang menyebabkan pasar menjadi high oligopoli level 1 dan ini dekat sekali dengan pasar monopoli ya. Jadi kalau kita lihat pendapat dari Paul Krugman dan Robin Wells, dia menyatakan ya dalam suatu industri dengan high index yang lebih dari 1.000 merger ya, proses merger yang menghasilkan peningkatan HHI yang signifikan harus mendapatkan pengawasan khusus dan kemungkinan dianulir. Kalau kita menggunakan pendapat Paul Krugman ini, peningkatan pasar pada saat merger ya menjadi dari 1.600 menjadi 3.705. Hati-hati ya. Jangan-jangan kita harus memperkuat pengawasan khusus ya. Agar apa? Agar tidak merusak pasar industri perbankan syariah di Indonesia. Nanti kita lihat dalam teori SCP bahwasanya terjadinya perubahan pasar menjadi oligopoli level 1 ini bisa berpengaruh ya, mempengaruhi perilaku pasar terkait dengan pricing behavior. Ya, bagaimana tidak ya, bank yang sebesar Bank Syariah Indonesia tentunya dia memiliki cost of fund yang rendah. Cost of fund yang rendah tentunya dia bisa memberikan bagi hasil pembiayaan yang rendah pula dan ini bisa mengkondak pasar sehingga pasar perilakunya menjadi berubah dan itu tidak mudah bagi pesaingnya. Bagaimana bank-bank syariah yang jauh lebih kecil, bagaimana unit-unit usaha syariah yang lebih kecil lagi bisa mengimbangi ya, bisa mengimbangi perilaku pasar terkait pricing behavior dari Bank Syariah Indonesia yang struktur pasarnya sudah menjadi oligopoli level 1. Nah, ya, ini bisa melihat juga ya kinerja, bisa mempengaruhi kinerja. Otomatis keberadaan BSI ini bisa mempengaruhi performance ya dari industri perbankan syariah. Kenapa? Karena performance merupakan hasil dari perilaku pasar. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian ya. Sebagai konklusi, kita harus memperhatikan bahwasanya kita tidak memungkiri merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia itu berdampak positif ya bagi keuangan industri keuangan syariah dari perspektif pemegang saham. Ya, posisi tawarnya menjadi kuat, banknya menjadi besar, bisa membaik proyek-proyek yang banyak. Tetapi ya memang bahwasanya merger ini belum menciptakan struktur pasar yang bersifat monopoli. Namun harus diperhatikan ya, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya merger Bank Syariah BUMN ini meningkatkan HHI indeks yang sangat signifikan dari 1.622 menjadi 3.075 dan ini harus mendapat pengawasan khusus ya. Bahkan kemungkinan besar izinnya kita harus perhatikan jangan sampai terjadi bahwasanya merger ini bisa mempengaruhi struktur pasar yang bisa memberi dampak negatif terhadap struktur pasar industri perbankan syariah di Indonesia. Ya, ini harapan kita merger ini berjalan dengan baik dan bank-bank syariah yang lain melakukan konsolidasi juga ya untuk memperkuat permodalan, untuk memperbesar asetnya sehingga bisa membuat persaingan yang sehat, membuat pasar lebih kompetitif dengan Bank Syariah Indonesia lainnya. Selamat berjuang, jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.